Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang manajemen supervisi pendidikan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Benvika Fiden Facilita, NIM 55, Muhammad Dafa Ayasi, NIM 40, dan Tri Raras Ratno Palupi, NIM 42. Selanjutnya, kami akan menyampaikan materi tentang manajemen supervisi pendidikan. Yang pertama, pengertian supervisi. Supervisi secara etimologi berasal dari kata super dan vision. Kata super mengandung makna peringkat atau posisi yang lebih tinggi, superior, atasan, lebih hebat, atau lebih baik. Sedangkan kata vision berarti mengandung makna kemampuan untuk menyadari sesuatu yang tidak benar-benar terlihat. Dikutip dari ID 2014. Berdasarkan penggabungan dua unsur kata itu, dapat disimpulkan bahwa supervisi adalah melihat atau meninjau dari atas atau menilik dari atas yang dilakukan pihak atasan terhadap kreativitas, aktivitas, dan kinerja bawahan. Supervisi pada dasarnya adalah upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran di sekolah yang berintikan program pengajaran dengan ditunjang unsur-unsur lain seperti guru, sarana dan prasarana, kurikulum, sistem pengajaran, dan penilaian. Istilah bagi orang yang melakukan supervisi adalah supervisor. Ia bertindak atas dasar kaidah ilmiah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sehingga supervisor harus memiliki kemampuan melihat dengan tajam permasalahan peningkatan mutu pendidikan dan memiliki kepekaan untuk memahaminya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 57 mengklasifikasikan supervisi terdiri dari dua bagian, yaitu supervisi akademik dan supervisi manajerial. Untuk supervisi manajerial dan akademik, itu ada perbedaannya, yakni supervisi manajerial mampu membina kepala sekolah dan staf dalam meningkatkan kinerja sekolah. Sedangkan supervisi akademik mampu membina guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Supervisi sangat diperlukan dalam lembaga pendidikan karena salah satu kompetensi kepala sekolah adalah supervisi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan supervisi pendidikan. Fokus tujuan supervisi pendidikan adalah pencapaian tujuan pendidikan yang menjadi tanggung jawab kepala sekolah dan guru. Menurut Ahmad Tembun tahun 2007, tujuan supervisi pendidikan ada 9. Sedangkan menurut Glickman tahun 2007, ada 3 tujuan supervisi, yaitu yang pertama pengembangan profesionalisme. Contohnya yaitu membantu guru mengembangkan kompetisinya, seperti supervisi akademik diselenggarakan dengan maksud membantu guru mengembangkan kemampuan profesionalnya dalam memenuhi bidang akademik, kehidupan kelas, mengembangkan keterampilan mengajar, dan mengembangkan kemampuan melalui teknik-teknik tertentu. Yang kedua, penumbuhan motivasi. Penumbuhan motivasi contohnya mengembangkan kurikulum, seperti supervisi akademik diselenggarakan dengan maksud untuk memonitor kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kegiatan memonitor ini biasanya dilakukan melalui kunjungan kepala sekolah ke kelas-kelas di saat guru sedang mengajar, percakapan pribadi dengan guru, teman sejawatnya, maupun dengan sebagian peserta didiknya. Yang ketiga, pengawasan kualitas. Pengawasan kualitas ini contohnya mengembangkan kelompok kerja guru serta membimbing penelitian tindak kelas atau PTK. Supervisi akademik diselenggarakan untuk mendorong guru menerapkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas mengajarnya, mendorong guru mengembangkan kemampuannya, serta mendorong guru agar ia memiliki perhatian yang sungguh-sungguh terhadap tugas dan tanggung jawabnya.
Jadi, dapat disimpulkan keberhasilan pelaksanaan pendidikan di sekolah tidak terlepas dari peran pengawas, kepala sekolah, dan guru. Ya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik dan metode supervisi. Teknik dalam supervisi pendidikan itu ada dua, yaitu yang pertama teknik individual atau individual teknik. Teknik individual ialah bantuan yang dilakukan secara sendiri oleh petugas supervisi, baik terjadi di dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi intinya teknik individual ini bantuan yang diberikan oleh supervisor secara pribadi kepada perorangan atau individu. Contoh penggunaan teknik ini seperti kunjungan kelas. Kunjungan kelas ini bisa dilakukan oleh kepala sekolah, pembimbing, atau pengawas dengan melihat bagaimana proses belajar mengajar yang ada di dalam kelas. Lalu ada observasi kelas yang tidak berbeda dengan kunjungan kelas. Lalu yang ketiga ada wawancara perseorangan. Wawancara ini dilakukan oleh supervisor untuk mendapatkan keakuratan data yang telah diberikan sebelumnya. Selanjutnya yang kedua, teknik kelompok. Teknik kelompok adalah teknik yang digunakan bersama-sama oleh supervisor dengan sejumlah guru dalam suatu kelompok. Di sini beberapa orang yang disinyalir memiliki masalah akan dikelompokkan, lalu akan diberikan pelayanan atau bantuan oleh supervisor sesuai dengan masalah yang tengah dihadapinya. Contoh teknik ini seperti pertemuan orientasi sekolah guru-guru baru. Pertemuan ini dilakukan untuk memberikan bimbingan kepada guru-guru baru untuk menyesuaikan lingkungan kerja yang baru. Selanjutnya ada rapat-rapat guru. Rapat guru ini dilakukan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar yang ada di sekolah. Lalu ada workshop, penataran, dan seminar. Lalu berlanjut ke metode supervisi pendidikan juga ada dua, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Untuk metode langsung ini adalah cara yang digunakan supervisor baik secara pribadi maupun dinas dengan bertatapan secara langsung dengan orang yang akan disupervisi. Contoh penggunaan metode ini seperti observasi ruang kerja guru, ruang kerja kepala sekolah, ruang kerja administrasi. Yang kedua ada metode tidak langsung. Metode tidak langsung ini adalah cara yang digunakan supervisor secara pribadi maupun secara dinas dengan menggunakan media komunikasi apapun untuk berhubungan dengan orang yang akan disupervisi. Penggunaan metode ini bisa digunakan dengan seperti televisi, surat, papan pengumuman, handphone, smartphone, dan yang lain-lainnya. Sekian dari kelompok kami, kelompok 7. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.